Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gus Ini Rahmatsyah. Pada kesempatan ini kita hari ini masuk ke pertemuan ke-9, di mana untuk pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang masalah central processing unit, ya. Eee, Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan UTS ya. Semoga nilai kalian memuaskan dan saya mengharapkan nantinya di UAS-nya nanti nilai Anda, bisa lebih baik lagi, sehingga hasil akhirnya, bisa memuaskan. Baik, untuk central processing unit ini kita lebih condong membahas tentang masalah sistem konversi bilangan, ya. Di mana kalau kita lihat di sini sistem bilangan yang ada itu yang pertama kita harus menjabarkan tentang pengertian sistem bilangan, teori bilangan, dan konversi bilangan. Nah, untuk pengertian sistem bilangan, di mana sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan yang banyak dipergunakan oleh manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol untuk mewakili suatu besaran. Kemudian untuk teori bilangannya, di mana di sini ada penjelasan tentang bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Nah, saya akan kasih contoh, bilangan desimal ya. Di sini dijelaskan bahwa sistem ini menggunakan 10 macam simbol, di mana ada perhitungan antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem ini menggunakan basis 10, berarti desimal ya. Bentuk nilai ini dapat berupa integer, desimal, atau pecahan. Kita contohkan misalnya 8598 itu dapat diartikan 8 itu dikali dengan 10 pangkat 3. Karena kalau kita hitung dari belakang ini kan 10, 10 pangkat 0, 1, 2, dan 3. Jadi 8 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 8.000. Kemudian yang kedua, 5 dikalikan 10 pangkat 2, 0, 1, 2. Jadi sama dengan 500. Yang ketiga adalah 9. 9 ini dikalikan dengan 10 pangkat 1 sama dengan 90, dan yang terakhir adalah 8. 8 ini dikalikan dengan 10 pangkat 0 sama dengan 8. Jadi berapapun dikalikan 10 pangkat 0 yang berhubungan dengan pangkat 0 berarti dia 1 ya. Jadi hasilnya nilai tersebut. Nah, dari hasil yang tadi sudah kita dapatkan, ya, maka nilainya kita jumlahkan. Ya, kita kita, jabarkan, ya. Jadi di sini adalah, position value-nya, ya 10 ini, kemudian di sini absolute value-nya, ya, 8598, ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah ini adalah, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Oke. Nah, selanjutnya adalah bilangan biner, ya, di mana bilangan biner ini menggunakan 2 macam simbol, bilangan berbasis 2 digit angka. 2 digit angkanya yaitu 0 dan 1 atau 1 dan 0. Contoh bilangannya misalnya 1001 dapat diartikan seperti ini. Jadi, 1 yang di depan ini, yang pertama ini adalah 1 dikalikan 2 pangkat 0, ya. Jadi ada 0, 1, 2, 3 ya. Jadi 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1, ya. Kemudian 0, 0 dikalikan 2 pangkat 1. Berapapun kalau kita kalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Kemudian 0, ya, 0 dikalikan 2 pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian 1 yang di depan ini yang terakhir ini adalah 1 dikalikan dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, jadi dari hasil ini, ya, dari hasil biner ini kalau kita konversikan ke bentuk desimalnya adalah 9 desimal, ya. Karena kalau kita jumlahkan 1 ditambah dengan 8 sama dengan 9. Selanjutnya adalah bilangan heksadesimal, ya. Di mana bilangan
Oktal menggunakan 16 macam simbol bilangan berbasis 8 digit angka, yaitu 0 sampai dengan 9, kemudian 10-nya itu ditandai dengan abjad A, 11B, 12C, 13D, 14E, dan 15F. Ya, seperti ini. Nah, untuk position value sistem bilangan oktalnya adalah perpanjangan dari nilai 16-nya. Jadi misalnya contoh ada C7 16 bawahnya ya. Ini berarti heksadesimal sama dengan titik-titik dikonversikan ke dalam bentuk desimal. Jadi 7 dikalikan 16 pangkat 0 sama dengan 7. Berapapun kalau kita pangkatkan dengan 0 itu 1 ya. Kemudian C. C itu dikalikan dengan 16 pangkat 1 sama dengan 192. Nah, untuk nilai hasil akhirnya adalah 192 ditambah dengan 7. Maka akan didapat hasil akhir adalah 199. Kemudian selanjutnya pengertian konversi bilangan, di mana konversi bilangan adalah suatu proses di mana suatu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lainnya. Nah, di sini adalah konversi bilangan desimal ke oktal. Ya. Di mana cara membagi bilangan desimal dengan 8, kemudian diambil sisa pembagiannya. Contoh misalnya 385 desimal kita rubah menjadi ke dalam bentuk oktal. Jadi proses yang terjadi adalah 385 dibagi dengan 8 sama dengan 48, ada sisanya, maka sisanya itu kita kasih angka 1. Ya, kemudian dari 48 di sini kita turunkan, ya, masih dibagi dengan 8 karena dia oktal, sama dengan 6. 48 dibagi 8, 6 itu hasilnya sudah genap ya. Genap maksudnya tidak ada lebihnya, berarti sisanya kalau tidak ada lebihnya maka sisanya adalah 0. Otomatis nilai akhir yang akan kita peroleh adalah 601 oktal. Nah, jangan lupa nilai oktalnya harus dimasukkan ya. Karena ini konversi bilangannya ya. Seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada lagi konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Ya. Cara membagi bilangan desimal dengan 16, kemudian diambil sisa pembagiannya. Sama seperti tadi. Ya. Kalau kita lihat di sini contohnya adalah 1583 desimal kita rubah menjadi bentuk heksadesimal. Maka harus dibagi dengan 16 ya. Jadi 1583 dibagi dengan 16 sama dengan 98, hasilnya lebih ya 98, sekian sekian. Nah itu kita masukkan sisa 15. Kemudian dari 98 ya sama maksudnya. 98 dibagi 16 sama dengan 6. Sisanya 2. Maka hasil akhirnya adalah 6, 2, 6 di sini ya, 6 di sini, 2 di sini, 15-nya kita konversikan ke dalam bentuk heksanya. 15 kalau kita konversikan ke dalam bentuk heksa adalah F ya. 16 ya. Jadi 6, 2, F 16. 16 itu menyatakan dia bentuknya berubah ke heksadesimal. Oke, lanjut ya. Di sini adalah konversi ke desimal ya. Yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position value-nya adalah dalam bentuk biner. Ya. Contoh misalnya 101 ya, kita konversikan ke dalam bentuk desimal. Ya. Jadi 1 dikalikan 2 pangkat 0 sama dengan 1, 0 dikalikan 2 pangkat 1 sama dengan 0, 0 dikalikan 2 pangkat 2 sama dengan 0, 1 dikalikan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi hasil akhirnya kita jumlahkan 8 plus 1 sama dengan 9 gitu ya. Kemudian konversi ke oktal ya. Dari biner ya, biner ya. Ini 2 ini menyatakan biner, kita rubah ke dalam bentuk oktal 8 ya.
Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus adanya namanya pemetaan. Kita petakan 33 seperti ini. 33 di mana 001, kemudian 010 dan terakhir adalah 110. Seharusnya sih 0 ya. Karena 0 tidak ada ininya, saya hilangkan. Maka kalau kita hitung adalah 001 sama dengan 4 ya. 4 karena dia 2 pangkat 2, 4. Kemudian 010 berarti 2 karena dia 2 pangkat 1 ya. Kemudian ini adalah 2 pangkat 0 ditambah dengan 2 pangkat 1 sama dengan 3. Jadi untuk hasil akhirnya adalah kita jabarkan satu-satu, 3, 2, dan 4. Ya, seperti itu. Jadi 3, 2, dan 4 oktal. Kemudian adalah konversi ke heksadesimal. Dapat dilakukan dengan mengkonversikan tiap-tiap buah digit biner yang dimulai dari bagian belakang. Contoh misalnya 1101010100. Maka yang harus kita laksanakan atau yang kita lakukan adalah pemetaan menjadi kita bagi tengah-tengahnya. Jadi 4 ke kanan dan 4 ke kiri. 4 yang ke kanan ini adalah 1011 dan 4 yang ke kiri adalah 0010. 0010 ini sama artinya dengan 2 pangkat 2, 4. Sedangkan ini 2 pangkat 0 ditambah dengan 2 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 3. Jadi sama dengan berapa ini? A itu 10, B 11, C 12, D 13. Berarti 13 ya. 13. Jadi kita konversikan 13 itu dalam bentuk konversi heksadesimal, maka nilainya D. Jadi jawabannya D4. D4 heksadesimal. Kemudian konversi ke desimal. Di mana di sini saya contohkan adalah 12 oktal kita rubah menjadi bentuk desimal. Ya, maka kita jabarkan 2 dikalikan 2 pangkat 8 pangkat 0 sama dengan 2. Kemudian satunya kita turunkan ke bawah sini ya, dikalikan dengan 8 pangkat 1 sama dengan 8. Nah, jadi untuk nilai akhirnya adalah 8 ditambah dengan 2. 10 desimal. Karena di sini adalah nilainya 10 desimal ya. Kemudian konversi bilangan ya. Oktal ke 3 digit biner. Contohnya 65028 menyatakan oktal sama dengan dikonversikan dalam bentuk biner. Maka kita jabarkan secara keseluruhan. Kita ambil nilai 2 yang pertama adalah 2 ini sama dengan 010, sedangkan 0 ini 000, 5 adalah 101, dan 6 adalah 110. Nah, setelah kita jabarkan satu persatu, maka untuk nilai akhirnya kita jabarkan keseluruhan. Jadi 110, 101, ya, kemudian triple 0, 1, 2, 3, kemudian yang terakhir adalah 0, 10. Maka ini adalah hasil akhir daripada perubahan dari bentuk oktal 65202 ini ke dalam bentuk biner. Kemudian konversi ke heksadesimal. Ya. Sama seperti tadi ya, di mana cara merubah dari bilangan oktal menjadi bilangan biner, kemudian dikonversikan ke heksadesimal. Jadi langkahnya yang harus kita lakukan adalah oktal ke biner, baru biner ke heksa. Ya, ada 2 tahap. Yang pertama adalah 2537 oktal, kita rubah ke dalam bentuk biner. Nah, ini biner ya. Biner ya 111110101010. Ya, setelah dapat nilai binernya, maka dari biner ini kita ini kita rubah ke dalam bentuk heksadesimal. Maka kita petakan menjadi 44. 1, 2, habis, selesai ya. Selesai. Maka di sini F ya, F itu berarti 15. Ininya menyatakan 5 ya, 1010, 5, ini 10105. Jadi 55F
heksadesimal. Maka hasilnya adalah 55F heksadesimal. Baik, mungkin itu aja penjelasan singkat dari saya tentang konversi bilangan yang berhubungan dengan pertemuan 9, di mana pertemuan 9 ini berhubungan dengan, central processing unit dan pemrosesan yang ada di ALU. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.